Apakah dengan menyeting parameter aplikasi kita bisa dapatkan banyak orderan atau tidak? Teman-teman percaya atau tidak? Coba kita simak video yang satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan banyak orderan. Di video kali ini saya mau kasihkan video bagaimana cara setting parameter yang ada di aplikasi Taxi Driver. Dengan menyeting parameter ini kita bisa memudahkan mendapatkan orderan dan mempelajari apa yang ada di aplikasi Taxi Driver, teman-teman. Khusus pemula ataupun khusus buat teman-teman yang belum tahu akan hal ini, mari kita langsung masuk ke cara menyeting parameternya, teman-teman. Tetap stay. Oke teman-teman, kita langsung masuk bagaimana cara setting parameter yang ada di aplikasi Taxi Driver. Nah, kita teman-teman yang baru daftar dan juga teman-teman pemula ataupun yang sudah terdaftar lama, teman-teman yang mau setting aplikasi Taxi Driver ataupun setting parameternya, teman-teman tinggal buka aja aplikasi Taxi Drivernya. Nah, setelah teman-teman buka, dia masuk ke bagian beranda seperti ini. Ketika masuk ke beranda seperti ini, teman-teman pergi ke bagian menu di bagian pojok kanan bawah layar. Terus teman-teman scroll ke bawah, di sini ada di bawah dukungan dan juga di atas kami di media sosial. Di sini ada tulisan parameter, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan berikan settingan parameter yang ada di aplikasi ini, teman-teman. Agar apa? Agar kita mudah mendapatkan orderan, yang mana orderan-orderan yang kita pilih, orderan-orderan otomatis yang itu akan masuk ke akun kita, teman-teman. Nah, teman-teman simak videonya. Kita langsung masuk aja ke parameternya, teman-teman. Nah, di parameter, di area parameter ini ada beberapa icon ataupun kalimat di satu barisnya. Di sini ada beberapa yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, teman-teman. Di bagian atas itu ada area. Di sini di bagian area kita bekerja di bagian daerah yang kita tinggali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berada di daerah Palu seperti saya, kita tinggal pilih aja untuk daerah Palu, teman-teman. Nah, ketika di sini udah area Palu ataupun area teman-teman yang teman-teman itu berada di tempat tinggal teman-teman semua, itu teman-teman bisa ganti di bagian sini. Begitupun dengan teman-teman yang mau pindah ke daerah Makassar, ke daerah manapun itu yang punya satu akun ini, teman-teman bisa ganti aja ke bagian area ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke kantor untuk mengganti areanya ataupun membuat akun baru lagi, itu tidak perlu, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman ganti di bagian areanya. Nah, yang kedua ini di bagian bahasa, teman-teman. Di sini di bagian bahasa ini kita pilih bahasa yang sesuai dengan yang kita pahami, teman-teman. Nah, kalau teman-teman orang Turki, ganti aja ke bagian Turki. Teman-teman orang Inggris, ganti ke bagian Inggris. Atau kita yang orang Indonesia, ganti aja ke bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, itu. Terus yang berikutnya ini di bagian navigator, teman-teman. Di sini kita dipilih antara Google Maps dan juga Waze. Di sini teman-teman yang punya aplikasi Waze tinggal pilih juga mana yang paling bagus menurut teman-teman semua, apakah Google Map ataupun Waze. Nanti di video berikutnya akan saya bahas mana Google Map ataupun navigator yang baik antara Google Map dan juga Waze. Nah, teman-teman yang tidak punya Waze, itu teman-teman bisa download di Play Store dengan tulis aja di Play Store itu Waze seperti ini. Nanti akan muncul untuk aplikasi Waze-nya. Di sini tinggal teman-teman install aja. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kalau kita lihat di bagian bawah, di sini ada tulisan peta. Nah, di bagian peta di sini nanti teman-teman akan dimintai untuk centang tampilkan peta di tab. Nah, teman-teman di sini harus tampilkan peta di bagian tabnya karena kita melihat di mana titik pengambilan orderannya, di mana titik pengantaran orderannya, di mana titik kita, supaya itu bisa memudahkan kita dalam mengambil orderan ini, teman-teman. Nah, ketika kita lihat seperti ini tabnya aktif, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini orderan yang ada di sini, titik pengambilan barangnya dan juga titik pengantarannya, itu kita bisa lihat, teman-teman. Itu fungsi dari pengaktifan peta di tab, teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya untuk tombol zoom itu tampilkan peta di bagian layar. Ini bisa teman-teman pakai juga, bisa teman-teman tidak pakai.
Nah, di sini bisa teman-teman tidak pakai. Kalau kita lihat di bagian petanya itu tidak ada tombol zoomnya teman-teman, jadi dia hilang. Ini kita bisa zoom dengan mengklik dua tangan aja. Kita seperti memperbesar gambar dan memperkecil gambar yang ada di galeri teman-teman. Ini kita bisa besar, kita bisa kecilkan, kita bisa besar, kita bisa kecilkan. Kalau kita mau munculkan untuk tombol zoomnya, kita tinggal centang aja, terus kita pergi lagi ke bahan peta. Di sini kita bisa lihat untuk tombol zoom di bagian atas sudah ada, tombol kurang di bagian atas sudah ada. Kalau teman-teman ingin supaya tidak ribet dan juga tidak menyusahkan teman-teman semua, teman-teman hilangkan aja untuk tombol zoomnya. Tapi saran saya buat teman-teman semua itu dihilangkan aja, karena kita bisa pakai tangan dua jari aja untuk memperbesar ukuran petanya. Kita juga bisa memperkecil dengan memakai dua jari kita gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, gunakan peta offline. Ini fungsinya agar ketika kita tidak mempunyai data ataupun mati datanya kita saat tiba-tiba, kita bisa gunakan kota ini ataupun fitur ini dengan mengklik centangnya teman-teman. Tapi kita harus dulu download untuk areanya itu. Tadi teman-teman yang mau download, silakan teman-teman download, bisa di kartu offline. Di sini kita bisa lihat yang bagian-bagian yang ada di sini. Bagian palu ini 10 MB, tinggal kita download aja. Terus kita tinggal pakai gunakan peta offline. Tapi kalau kita punya data, kita punya paket data, kita bisa langsung tidak menggunakan gunakan peta offline itu. Tapi kalau teman-teman datanya kurang dan hanya memakai wifi, dan itu pun cuma numpang aja, teman-teman pakai peta offline dengan teman-teman mengklik kartu offline-nya dengan mengklik download daerahnya teman-teman. Ketika teman-teman udah download daerah seperti ini kalau kita download ya teman-teman. Di sini kita download dulu. Tunggu sampai dia 100% teman-teman. Di sini kalau teman-teman juga berada di daerah-daerah tertentu yang berada di daerah teman-teman, tinggal download seperti ini. Di sini kita tunggu sampai dia 100% teman-teman. Gitu. Sambil kita tunggu, di sini juga ada kartu online teman-teman. Nah, di kartu online di sini kita bisa mengganti peta untuk OpenStreetMap atau Taxi Vector. Jadi ini untuk aplikasi taksi drivernya, kita bisa ganti antara yang bawah ataupun yang atas. Ini kita bisa ganti. Terus ini yang peta offline tadi udah aktif karena yang kita download udah ke download teman-teman. Jadi peta offline-nya udah aktif. Jadi kita bisa pakai peta offline. Nah, teman-teman juga yang mau pakai peta offline silakan, nggak apa-apa, itu tidak ada pengaruhnya ke orderan. Untuk kartu online, di sini kita bisa pilih untuk OpenStreetMap ataupun Taxi Vector. Di sini saya pilih Taxi Vector karena lebih mudah saya pahami. Kalau teman-teman mudah memahami OpenStreetMap seperti ini, kita perlihatkan ke teman-teman, itu nanti akan berubah otomatis untuk OpenStreetMap-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mudahnya, saya sarankan teman-teman memakai Taxi Vector teman-teman. Itu. Nah, selanjutnya untuk hapus data. Nah, di sini kalau teman-teman merasa aplikasinya berat, teman-teman tinggal hapus saja di sini dan hapus semua fragmen kartu yang telah dilihat. Nah, di sini kalau teman-teman merasa aplikasinya berat, bisa hapus lagi di sini dan juga bisa narik lagi ataupun cari orderan lain. Nah, kalau teman-teman juga merasa belum terlalu berat, nggak apa-apa, datanya ada di situ karena dia akan otomatis juga akan terhapus gitu. Nah, untuk tema malam ini bisa teman-teman tinggal klik di sini. Kalau malam teman-teman klik, terus kalau pagi tinggal teman-teman centang untuk mematikan lagi teman-teman. Nah, tombol tema malamnya nggak usah diaktifkan karena tidak terlalu berpengaruh juga, putih dengan hitam. Terus untuk perubahan otomatis tema nggak usah. Nah, ukuran teks ini teman-teman itu pilih yang agak normal ataupun agak besar. Ini yang matanya mungkin masih bisa melihat yang normal-normal aja. Tapi kalau teman-teman yang pakai kacamata ataupun yang kurang besar melihatnya, bisa teman-teman besarkan sesuai dengan yang teman-teman lihat bagaimana. Ini kalau saran saya pilih aja yang bagian besarnya. Terus untuk ukuran barisnya itu normal aja, tidak besar tidak juga kecil. Terus untuk jenis ringkas order ini nggak usah dicentang teman-teman. Kalau kayak dicentang dia itu orderannya dia seperti ini teman-teman. Jadi dia agak susah, kita tidak bisa lihat jaraknya ataupun jalannya yang ada di orderan ini kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kita centang ataupun kita matikan centangnya seperti ini, itu kita bisa lihat untuk orderannya itu berada di jalan mana. Jadi kita bisa
kita bisa kira-kira kita berada di jalan ini, kita bisa, oh ini kita dapat orderan di bagian sini. Jadi kita bisa ambil orderan di jalan-jalan yang kita pilih. Itu harus dimatikan teman-teman, jangan diaktifkan karena itu sangat menyulitkan kita nantinya. Gitu untuk jenis ringkas order. Terus untuk notifikasi suaranya, volume audionya harus 100% karena memang dia harus betul-betul kita dengar. Orderannya masuk nanti kita tidak dengar, kita akan menolak tugas otomatis dan itu membuat rating kita menurun teman-teman. Bunyi standar diaktifkan, nada deringnya harus yang bawaan, itu penting. Terus juga getaran harus ada, panduan suara juga harus diaktifkan. Kalau kita mau pilih output audionya, kita bisa pilih juga sesuai dengan yang kita inginkan, tapi saran saya itu outputnya itu yang direkomendasikan oleh aplikasi ini gitu. Terus juga ada tambahan konfirmasi tindakan, kita bisa centang untuk sudah tiba dan mulai jalan teman-teman. Ini harus dicentang karena kalau tidak kita hanya mengklik mulai jalan dan langsung selesai, dan itu nantinya akan membuat ketika kita tidak bisa mengklik mulai jalan ataupun kita tidak menaruh sudah tiba, nanti akan susah kita batalkan orderannya teman-teman. Jadi ini harus dicentang ya. Terus tombol iya tidak oke ini kita bisa matikan aja, itu default. Tampilan permanen lampu itu kita bisa aktifkan. Gunakan SIP ini kita aktifkan karena untuk menelpon customer menggunakan online. Jadi kita kalau mau menelpon customer menggunakan online, kita harus aktifkan gunakan SIP. Ini kalau di situ tidak menampilkan nomor telepon yang aslinya customer, jadi kita bisa menggunakan telepon online yang ada di aplikasi Taxi Driver teman-teman. Layar berkedip pada saat penugasan order ini teman-teman harus diaktifkan karena ini bisa mengingatkan kita bahwa ada orderan yang masuk dan juga orderan yang sudah lama di HP kita. Karena kita lupa untuk membatalkan orderan sehingga orderan tersebut lama dibatalkan dan itu juga membuat pelanggaran di akun kita. Jadi kita harus aktifkan. Nah, ini hubungi pengemudi di obrolan, bertanya setiap kali. Jadi kita pilih aja untuk bertanya setiap kali teman-teman. Jangan pilih yang sering dan juga jangan pilih yang lain. Kita pilih yang bertanya setiap kali. Kalau yang nama login dan nonaktif itu bisa juga kalau teman-teman pilih, tapi yang ini kita pilih hanya bertanya setiap kali teman-teman. Terus izin sistem ini kita bisa klik. Di sini ada lokasi-lokasi yang harus kita izinkan semuanya teman-teman. Kalau yang ini akses ke media dilarang, ini yang saya pilih dilarang karena jangan sampai masuk juga ke media kita. Kita bisa izinkan juga, tapi kalau saya dilarang, yang lain itu diizinkan semua teman-teman. Itu untuk bagaimana cara setting aplikasi atau setting parameter di aplikasi Taxi Driver dari saya. Simple dan juga teman-teman bisa ikuti dan juga bisa teman-teman rasakan apa yang terjadi ketika teman-teman mengikuti settingan ini. Ini hanya settingan buat pemula yang bisa teman-teman pakai untuk narik dan juga untuk bisa mendapatkan orderan. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan